Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah penugasan khusus dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami untuk menjelaskan kepada segenap jamaah Majelis Zikir Thoreqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Namun demikian, kami juga tetap membuka diri bahwa ajaran-ajaran kami bersifat universal yang bisa dipahami oleh siapapun, karena kami adalah sebuah tarekat yang ilmiah dan eksakta, sehingga tidak terlalu sulit bagi pihak-pihak yang memang paham terhadap ilmu-ilmu eksakta, wabil khusus terkait dengan ilmu fisika kuantum, yaitu fisika dalam level partikel subatomik. Karena bahasan kita adalah bahasan ruhani, dan di alam materi atau di ilmu pengetahuan yang paling dekat persinggungannya adalah fisika kuantum, sehingga ini tidaklah sulit untuk memahaminya. Ini juga kami sampaikan juga kepada umat yang memang punya keinginan untuk belajar bagaimana mengeksplorasi ruhani, karena manusia sesungguhnya adalah makhluk ruhani, yang jasad itu sesungguhnya pelengkap. Kita akan paham itu, sebentar lagi akan paham ketika artificial intelligence telah berkembang dengan sempurna, kemudian teknologinya juga mengikuti. Kita nanti akan tahu persis bahwa manusia bisa menciptakan robot yang persis dengan manusia. Karena apapun teknologinya sudah bisa dimanipulasi, apalagi yang bersifat jasad. Akal pun sudah bisa dimanipulasi, hati dan perasaan sudah bisa, bahkan lebih pintar daripada manusia. Sehingga nanti akan ada robot-robot yang lebih cerdas dari manusia, lebih tampan, lebih cantik gitu. Manusia akan tergusur ketika berada dalam kesadaran akal. Oleh karena itu, manusia harus naik dimensi. Nah, bahasan ini juga masih dalam bahasan terkait dengan tafsir Quran Qadim. Ini adalah bagian yang kelima. Kita akan mencoba menafsirkan Al-Quran dalam perspektif Qadim. Yang akan kita eksplorasi pada kali ini adalah terkait hubungan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi terkait dengan Quran surat Al-Qasas 77. Baiklah, agar kita punya pemahaman yang presisi, kita bisa membedakan apa itu tafsir Quran Qadim dibandingkan dengan Quran pada umumnya. Rujukannya saya ambil dari NU Online, yaitu quran.nu.or.id. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dalam kurung pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi akhirat dulu, ini baru dunianya. Berbuat baiklah dalam kurung kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Kemudian saya bacakan tafsirnya secara cepat ya. Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni atau mahdoh dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia. Nah, ini perspektifnya dibalik gitu. Kalau Qur'annya tadi akhirat dulu, baru dunia. Nah, kalau ini ternyata dunia dulu untuk meraih kebahagiaan akhirat itu. Dan seterusnya ya, silakan dibuka saja di NU online itu. Tetapi prinsipnya adalah seperti itu. Dan ini yang berkembang hampir di seluruh pemahaman masyarakat itu. Jadi semesta ini berjalan secara universe dan waktu berjalan secara sekuensial dari dunia sampai akhirat sampai surga nanti. Itu seluruh umat kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah kami di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini oleh Yang Mulia Guru Mursyid kami, melalui beliau kami akhirnya dipahamkan secara ruhaniyah itu bahwa kehidupan ini adalah paralel, bahkan paralel multiverse. Yang dimaksud semesta ini paralel multiverse, yakni bahwa dunia ini adalah universe. Pasangannya di sebelahnya yaitu alam akhirat atau alam metaverse. Dan di pemahaman kami keduanya berjalan secara beriringan sehingga dinamakan paralel multiverse. Jadi ini menjadi sangat relevan di pemahaman thariqat kami bahwa akhirat dengan dunia itu berjalan secara beriringan, bahkan akhirat itu mendahului dunia, karena dunia adalah refleksinya, pantulannya, sehingga banyak dikenal istilah di masyarakat, dunia ini maya, dunia ini hanya fata morgana, karena yang pasti, yang nyata adalah di alam ruhani tersebut, di alam qadim tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka Al-Qasas 77 menjadi amat relevan kalau kita pahami dari perspektif qadimnya. Karena usahakanlah urusan akhirat, maka urusan duniamu itu akan mengikutinya. Kalau akhiratmu baik, dunianya menjadi baik gitu. Jangan dibalik-balik gitu. Kita berusaha di dunia dulu untuk memperbaiki akhirat. Nah, penjelasannya seperti apa? Karena akhirat dan dunia ini paralel, maka tidaklah sulit untuk menjelaskan hubungan keduanya. Jadi manusia ini sesungguhnya hidup di dua dimensi tersebut. Jasadnya, materinya itu hidup di alam dunia ini, karena itu kompatibel di alam relatif ini. Yang namanya alam materi, jasad kita apa aja? Ya seluruh jasad ini. Jasad ini, kemudian jasad halus seperti akal, qalb, naluri, itu termasuk dalam dimensi duniawi, kesadaran duniawi. Nah, di alam sebelah itu namanya kesadaran ruhani. Ruh kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak nempel satu alam itu, tidak gitu. Makanya ini pelan-pelan ya untuk memahami ini. Coba saya ambil analogi dengan hukum medan kuantum. Di hukum medan kuantum itu ada dua hukum yang sangat erat hubungannya dengan memahami ilmu ruhani itu, yaitu superposisi dan entanglement. Jadi superposisi itu suatu partikel subatomik itu bisa menempati beberapa posisi itu dalam satu waktu, dalam dari satu partikel itu. Kemudian entanglement, partikel subatomik yang sama bisa saling terhubung walaupun berbeda ruang dan waktu yang amat jauh. Itu saya kira kedua fenomena tersebut dapat dengan mudah menjelaskan bahwa kita pun sebenarnya hidup di dua dimensi itu. Hanya kesadaran rohani kita tertutup oleh kesadaran jasmani kita, oleh kesadaran rasionalitas kita. Sebenarnya yang paling mudah menjelaskan hal ini juga ketika kita
mengamati bayi ya, perilaku bayi itu ketika baru lahir dia bisa menyusui. Itu pengetahuan dari mana itu? Kalau bukan dari alam qadim. Itu sudah tidak terbantahkan. Kemudian manusia berkembang, makin dewasa, kebutuhannya makin banyak, naluriahnya juga menuntut untuk berkuasa, untuk memenuhi hidupnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang akhirnya menghijab ruhaniyahnya, sehingga ruhaniyahnya terkubur. Makanya di Torekot kami ini ada sebuah treatment yang namanya aktivasi ruhani atau baiat. Di situ ditanamkan nur iman dan nur kitab untuk melakukan aktivasi potensi dari keimanan kita dan potensi untuk membaca kitab-kitabullah itu yang menjadi petunjuk bagi kita. Itulah ruhani kita. Jadi semoga jelas ya ini, karena sering juga saya sampaikan, dan ilmu torekot kami adalah torekot arwahi, dan bahasanya ya hanya itu-itu saja sungguhnya, tetapi kami bisa mengeksplorasi dalam berbagai dimensi, dalam berbagai perspektif itu, tapi intinya tetap itu-itu saja. Jadi yang diurusi adalah urusan akhirat dulu, urusan ruhani dulu, ruhaninya dibukakan, diaktifasi, kemudian dipersilakan untuk mengeksekusi tujuan hidupnya. Ketika ruhani kita sudah bisa mendeskripsikan tujuan-tujuan hidupnya, maka jasad kita itu akan mengikuti. Dasarnya apa? Ada hukum yang sifatnya aksioma juga, hukum yang berlaku secara umum, yaitu the higher dimension command, the lower dimension. Jadi dimensi yang lebih tinggi itu mengontrol dimensi yang lebih rendah. Manusia ini unsurnya adalah ruhani dan jasmani. Ruhani itu dimensinya lebih tinggi dari jasmani kita, maka ruhani akan mengontrol jasmani kita. Bahkan dalam jasmani kita pun ada dua entitas sungguhnya, jasad halus yaitu akal rasional dan hati atau kesadaran diri, itu juga bisa mengontrol jasad kita. Jadi kalau kita lebih detailkan, sebenarnya ada 3 komponen utama dalam tubuh manusia itu, yaitu tubuh yang dikontrol oleh akal, kesadaran akal dikontrol oleh kesadaran ruhani. Jadi ini yang harus dipegang erat-erat, bahwa konstruksi ini yang akan menuntun kita kepada pemahaman tarekat yang kita jalani bersama. Kalau sudah paham, kita akan mencoba melakukan eksplorasi lebih dalam lagi bagaimana mengeksekusi kehidupan di dunia ini, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah aktivitas akhirat. Nah, memang prasyaratnya ini menjadi khusus. Jadi, kalau di tataran ini, mohon maaf, ini yang umum menjadi tidak relevan itu. Karena untuk mengeksekusi tujuan-tujuan kita harus berada dalam ordinat 0,000, yaitu suatu ordinat yang mungkin dapat bersambung dengan gelombang mutlak, gelombang dari Allah, gelombang dari Tuhan yang ada di semesta ini melalui sistem wasilah. Nah, untuk bisa bersambung ke dalam gelombang tersebut, maka diri kita itu harus berada di ordinat tersebut. Harus tanpa pamrih, harus tanpa berharap, kita benar-benar harus dalam kondisi zero, atau dalam bahasa kerennya fana itu ya. Intinya bahwa kita tidak ada preferensi, kita tetap tidak ada hasrat dan keinginan kita yang berkelindan dalam aktivitas tersebut, sehingga menjadi relevan ketika kita menjalankan visi dan misi yang telah digariskan oleh Yang Mulia Tuan Mursyid,
itu, maka hal itu akan lebih mudah untuk kita realisasikan. Sebagai contoh, ketika guru kami memberikan penugasan kepada murid-muridnya untuk berdakwah, itu adalah wujud dari syariat yang harus dilakukan. Ya, kita berdakwah seperti ini adalah wujud dari melaksanakan visi dan misi. Kemudian atas dasar hal tersebut, maka secara syariat kita jalankan prosesnya sebagaimana mestinya. Kita menyiapkan segala sesuatunya, segala resources yang dipunyai, kemudian kita menggandengkan kepada Sang Maha Mutlak, kepada gelombang mutlaknya, agar kita yang relatif itu menjadi limit mutlak. Nah, itulah konsep ilmu laduni sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman jamaah Majelis Zikir Naksabandia Kholidiyah Nusantara, bahwa segala ilmu tentang Qadim ini semuanya adalah top down. Semuanya kita diberi, kita hanya menyediakan rukun dan syaratnya saja. Itulah yang namanya ilmu khuduri atau ilmu laduni. Lawannya adalah ilmu khusuli. Khusuli itu adalah mengeksplorasi semua komponen yang kita punya, semua resources yang kita punya, kemudian dengan metodologi tertentu kita olah dan kita wujudkan dalam karya nyata. Dan itu lebih kepada upaya kita secara fisik. Itulah yang membedakan antara ilmu khusuli dan khuduri. Jadi di ilmu Qadim ini semua sifatnya adalah top down, semuanya adalah laduni, semuanya adalah khuduri. Jadi kita hanya mengikut saja. Jadi termasuk saya pribadi ini mendakwahkan itu juga dalam rangka itu gitu. Kemudian tingkat presisinya tentu amat tergantung kepada masing-masing kita sebagai murid itu. Ketika preferensi kita masih amat kuat, naluri dan akal kita masih kuat, maka keterbimbingan dari alam ruhani tersebut menjadi lebih sedikit itu. Jadi makin kita tidak berkeinginan, makin presisi, karena yang mutlak itu akan makin memenuhi diri kita. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi secara teknikal mungkin dapat saya jelaskan. Sekali lagi nih, yang ini khusus untuk jamaah Majelis Zikir Thariqat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Jadi kami sekaligus mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita semua adalah murid, kita wajib menjalankan perintah yang mulia guru mursyid kita, karena perintah itu juga sifatnya mutlak, itu dari alam qadim, dan yang kita pahami semua di alam realitas juga perintahnya tidak ada perintah yang aneh-aneh ya, tidak ada perintah yang menurut perspektif di alam dunia juga bukan hal yang negatif itu. Yang jelas perintah yang paling utama yang sering beliau sampaikan adalah kita berdakwah untuk menyampaikan ilmu tarekat arwah ini. Yang jelas ilmu ini dalam rangka untuk hulufisilmi kafah. Kami ingin mengeksplorasi ruhani kita yang selama ini dalam kehidupan nyata itu sudah tertutupi oleh kehidupan yang amat materialistis itu. Kemudian perintah-perintah yang lain seperti membangun suro adalah sarana untuk peribadatan kami, dan seperti kita ketahui bersama, suro yang diinginkan oleh yang mulia mursyid kita itu suro yang ramah dengan lingkungan, baik itu dengan alam maupun dengan masyarakat sekitarnya. Demikian juga hal yang lain seperti ibadah zikrullah, kemudian ubudiyah, itu semuanya adalah hal-hal yang baik.
Nah, prinsipnya ketika kita mengurusi urusan Allah, maka pastilah Allah akan mengurusi kita. Secara prinsip begitu, sehingga dapat kami simpulkan tafsir atas Al-Qasas 77, yaitu perbaikilah, upayakanlah urusan akhirat melalui aktivasi ruhani yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan, dalam suatu aktivitas yang sesuai dengan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat kita pahami, yang dapat kita rasakan melalui hadirnya gelombang yang maha mutlak. Kita bisa menangkap gelombang tersebut ketika kita berada dalam ordinat 0,00, dan hanya itulah yang memungkinkan kita bersambung dengan Sang Maha Mutlak melalui tali wasilah, sehingga tingkat presisinya akan terjaga, bahwa apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang kita jalankan adalah merupakan manifestasi dari Yang Maha Mutlak. Demikian kami hanya menyampaikan, dipahami atau tidak dipahami itu juga bukan urusan kami, karena kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan mursyid kami. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.